semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi teknologi ramah lingkungan. Baiklah, mari kita pelajari materi tersebut. Hari ini kita akan membahas teknologi ramah lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Alat-alat tersebut membutuhkan bahan bakar agar dapat digunakan untuk kepentingan manusia. Bahan bakar yang biasa digunakan saat ini adalah bahan bakar minyak atau disingkat BBM. BBM merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. BBM diperlukan sebagai bahan bakar kendaraan motor, mobil, dan yang lainnya. BBM berasal dari minyak bumi yang telah melalui proses penyulingan. Pernahkah kamu berpikir apabila minyak bumi digunakan terus-menerus, apakah minyak bumi akan habis? Selain keberadaan minyak bumi yang semakin menipis, penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar juga memiliki beberapa dampak bagi lingkungan. Contohnya yaitu menimbulkan polusi dan timbulnya gas-gas berbahaya. Apakah solusi dari ini semuanya? Solusi dari masalah ini yaitu dengan teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology atau green technology. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tujuan dari teknologi ramah lingkungan yang pertama yaitu memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kedua, menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Prinsip teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya yaitu air, sinar matahari, angin, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Prinsip yang ketiga, menggunakan bahan bakar yang dapat didaur ulang. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan memberi kemudahan untuk manusia tanpa merusak lingkungan. Namun, jika pemanfaatan teknologi dilakukan dengan tidak tepat, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. Dengan memperhatikan lingkungan sekitar, kita dapat menjaga kelestarian alam. Dan kita juga bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, gambar bus. Kemudian yang kedua, gambar mobil tenaga surya. Pernahkah kamu melihat kedua kendaraan tersebut? Ya. Jika kita perhatikan kedua gambar ini, maka setidaknya ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita. Yang pertama, dari manakah sumber energi dari kedua kendaraan tersebut berasal? Dilihat dari sumber dan keterbaruannya. Yang kedua, bagaimanakah emisi atau sisa hasil pembakaran dari bahan bakar keduanya? Yang ketiga, bagaimanakah dampak emisi yang dihasilkan bagi lingkungan? Kemudian yang keempat, manakah di antara dua kendaraan ini yang termasuk kendaraan ramah lingkungan? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bus. Kendaraan ini menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Solar ini adalah hasil dari proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian dari emisi atau sisa hasil pembakaran.
Sisa hasil pembakaran dari bahan bakar solar menghasilkan yang pertama, karbon monoksida. Karbon monoksida sangat mudah berikatan dengan hemoglobin, ya, sehingga hal ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu sakit kepala dan gangguan pernafasan. Kemudian karbon dioksida. Karbon dioksida dapat menyebabkan pemanasan global. Karbon dioksida dapat memantulkan radiasi sinar matahari kembali ke permukaan bumi, sehingga permukaan bumi suhunya akan meningkat. Selanjutnya yaitu timbal. Timbal akan menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, mata perih, infeksi saluran pernafasan, memicu serangan jantung, merusak ginjal, dan mempengaruhi kemampuan otak. Selanjutnya itu NOx atau nitrogen oksida. Nitrogen oksida dapat menyebabkan gangguan pernafasan, terganggunya fotosintesis karena menyebabkan adanya bintik-bintik pada daun. Kemudian nitrogen oksida juga dapat menyebabkan adanya kabut fotokimia. Kabut fotokimia ini berdampak merusak tanaman. Kemudian hujan asam. Hujan asam ini bisa menyebabkan kerusakan pada material bangunan, contohnya kapur, pasir, batu, sehingga bangunan-bangunan akan cepat lapuk. Selanjutnya, kita akan bahas mobil tenaga surya. Mobil tenaga surya menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Cahaya matahari termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sedangkan emisi atau sisa hasil pembakarannya tidak ada. Dari kedua pembahasan tentang kendaraan ini, maka dapat kita simpulkan manakah kendaraan yang termasuk ramah lingkungan dan manakah kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Yang pertama, bus. Bus ini termasuk tidak ramah lingkungan karena hasil dari emisinya merupakan gas-gas yang berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan mobil tenaga surya ini tidak menghasilkan emisi, ya, jadi aman bagi lingkungan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Tetap semangat!